Bali adalah pulau yang tidak hanya terkenal karena pariwisata ataupun keindahan alamnya saja. Pulau yang sering disebut dengan Pulau Seribu Pura ini juga terkenal akan kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan sumber Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk yang ada di Bali sebanyak 4,32 juta jiwa. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, dari sekian banyaknya penduduk di Bali, sebagian besar merupakan mayoritas agama Hindu. Masyarakat Hindu di Bali tentunya identik dengan yang namanya kegiatan keagamaan, di mana kegiatan keagamaan ini juga tidak semata-mata mengenai kepercayaan saja, tetapi di dalamnya memuat unsur ritual, adat istiadat, kesakralan, seni, dan budaya. Tentunya hal tersebut akan otomatis mempengaruhi bagaimana masyarakat Bali menjalankan kehidupannya sehari-hari dan secara tidak langsung akan membuat masyarakat Bali terbiasa untuk menjalankan kehidupan keagamaan yang erat kaitannya dengan kebersamaan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak I Gusti Ngurah Sudiano, kehidupan keagamaan dan praktek-praktek keagamaan di Bali sangat menonjolkan yang namanya seremonial. Seperti misalnya membuat sesajen dan mengaturkan sesajen sehari-hari, membuat sesajen berupa kombinasi janur dengan persembahan buah, roti, kue, dan lain sebagainya untuk memohon keselamatan dan kedamaian. Dilansir, di Bali dikenal dengan suatu tradisi untuk mempersiapkan upacara tersebut yang disebut dengan Ngayahang Banyar atau Ngayang Banyar. Ngayang Banyar merupakan kegiatan di mana semua lapisan masyarakat datang ke suatu pura untuk mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan untuk menunjang suatu upacara agama berlangsung. Seperti misalnya membuat sarana upacara, menghias tempat suci, membuat banten atau sesajen, dan lain-lain sebagainya. Nah, tentunya dalam kegiatan Ngayang Banyar ini tidak ada batasan. Tidak hanya laki-laki saja dan tidak hanya perempuan saja. Semua lapisan masyarakat dapat bergabung dan melaksanakan kegiatan Ngayang Banyar. Dalam kegiatan Ngayang Banyar, semua masyarakat sudah memiliki pembagian tugasnya masing-masing. Nah, jadi dalam kegiatan ini kebersamaan sangat terlihat di dalamnya. Selain daripada itu, semua yang datang dalam kegiatan Ngayang Banyar memiliki tujuan yang sama, yakni ingin ngayah dengan tulus ikhlas kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Tradisi dan budaya seakan-akan hilang, khususnya kegiatan keagamaan, karena adanya aturan yang membatasi kegiatan masyarakat demi terputusnya rantai penyebaran COVID-19. Seperti yang dikatakan oleh budayawan asal Perancis, Jean Cocteau, bahwa orang Bali memiliki keakraban terhadap lingkungan, tubuh sendiri maupun tubuh orang lain. Nah, keakraban tersebut tampak misalnya pada upacara-upacara, sangkep, tontonan, dan kreativitas. Beliau juga menambahkan, namun apabila COVID-19 berkepanjangan, maka keakraban tersebut akan terancam. Misalkan, COVID-19 mengharuskan kita untuk menjaga jarak, sehingga upacara agama ditangguhkan. Dan sangkep tidak mungkin untuk dilaksanakan. Begitu pula sekegong tidak bisa lagi menabuh seperti biasanya dengan baik. Semua yang dikatakan beliau memang benar adanya.
sesuai dengan kondisi saat ini, di mana kehidupan sosial budaya masyarakat Bali sangat berubah drastis. Mulai dari yang sering ngayang Banjar menjadi tidak pernah sama sekali, mulai dari yang ke puro saat odalan menjadi hanya di rumah saja. Pandemi COVID-19 tidak bisa kita anggap remeh. Tetapi pandemi COVID-19 bukan berarti bisa mengubah budaya masyarakat Bali. Budaya yang awalnya gotong royong menjadi individual. Jangan sampai pola pikir individual tersebut menyelimuti masyarakat Bali sehingga mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Nah, semua masalah ini tentu ada solusinya. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah menggencarkan gerakan 3M di masyarakat. Nah, misalkan kondisinya sekarang adalah ada upacara keagamaan, sehingga menurut saya masyarakat masih bisa terlibat di dalamnya. Namun terlebih dahulu harus kita satukan pola pikir mereka melalui pensosialisasian gerakan 3M ini. Dan kalaupun nanti pada saat kegiatan atau mempersiapkan upacara agama ini berlangsung seperti ngayang Banjar, mengharuskan untuk tidak menjaga jarak atau berinteraksi dengan jarak yang cukup dekat, maka solusi yang harus diberikan adalah penjelasan akan penggunaan pakaian adat yang tepat di masa pandemi ini, yakni pakaian adat yang tertutup. Pakaian adat tertutup ini misalkan dengan menggunakan baju lengan panjang. Apabila masyarakat sudah disiplin dengan protokol kesehatan, maka tradisi yang dapat melibatkan orang banyak atau kebersamaan ini dapat dilaksanakan dan tetap terlaksana sebagaimana mestinya tanpa rasa khawatir sedikit pun. Ini bukan berarti menentang aturan, melainkan membenahi aturan menjadi ke arah yang lebih baik demi terbiasanya masyarakat untuk menjalankan tradisi kegiatan upacara keagamaan sebagaimana mestinya di tengah pandemi yang tak kunjung berakhir.